Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pembahasan ringan lagi nih. Enaknya dikasih segmen apa ya konten-konten kita yang begini nih. Buat selingan alur cerita dan review toys lah pokoknya. Ini pembahasan ringan. Kalau pembahasan berat mungkin yang kayak gini-gini nih. Nah, di video ini saya sudah merangkum MC atau main karakter dari Kamen Rider khususnya di era Heisei sampai Reiwa yang memiliki karakteristik yang kuat. Yang maksudnya adalah si MC ini hampir tidak pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ya, walaupun secara konsep semua rider pasti bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ada beberapa MC yang saat kita menonton mereka, kita tidak merasakan takut akan kekalahan dari si MC ini. Biasanya kan ada tuh, kalau kita nonton suatu series, kita pasti berpikir-pikir nih, wah kayaknya sulit nih, dia ngalahin musuhnya. Nah, di video ini kita akan membahas MC yang cukup kuat dan hampir tidak pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Tentu saja jika ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin di kolom komentarnya ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, dan gas kita langsung masuk ke list yang pertama. Oke, urutan pertama kita dari tahun tayangnya ya. Yang pertama ada Sugami Soichi atau Kamen Rider Agito. Soichi sendiri memiliki karakteristik yang konyol, rajin, ulet. Intinya kalau kita bertetanggaan dengan Soichi, orang tua kita pasti akan sering memarahi kita dengan kata-kata seperti ini contohnya. Coba lihat tuh Soichi, rajin, bersih-bersih rumah, masak, nyuci. Gak kayak kamu nih, rebahan terus. Nah, berbeda dari Soichi, saat dia berubah menjadi Agito, kepribadiannya berubah 180 derajat. Soichi bertarung dengan aura prajurit mistik kuno, bergerak dengan anggun. Pertarungannya sebagai Agito seperti benar-benar terlatih. Rapi aja gerakannya. Soichi sendiri terkadang cukup kreatif dalam melawan monster-monsternya. Soichi, dia semakin kuat dalam seriesnya, mampu berubah menjadi Trinity dengan sendirinya, bahkan berubah ke bentuk burning dan yang tertinggi ada form Shining Agitonya. Soichi juga mampu menggunakan baju tempur G3X dalam settingan 100% atau sempurna. Settingan yang tidak bisa digunakan oleh manusia biasa pada umumnya, bahkan Ikawa pun nggak bisa menggunakan G3X dalam kondisi 100% ini. Nah, poin-poin di atas terutama saat Agito melawan musuh-musuhnya cukup menjadikan Sugami Soichi masuk ke list kita kali ini. Karena saat kita menonton Agito, kita sendiri tidak khawatir akan kekalahan Agito. Kalah sih ada. Yang pastinya kayak gampang aja sih Agito melawan musuh-musuhnya ini. Ketenangannya itu loh yang mantap saat dia bertarung. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Hitoshi Hidaka atau yang sering dipanggil Hibiki. Hibiki adalah karakter senior yang cukup dituakan dan sangat dihormati oleh Oni lainnya. Dan bisa dibilang, Hibiki adalah main karakter yang bapak-bapak banget. Saat memerankan perannya, Shigeki Hosokawa atau Hibiki ini berumur 30 tahun di tahun 2005. Dan dia adalah salah satu Oni yang paling berpengalaman. Dan dia sering menjalani pelatihannya sendiri dan cenderung tidak memiliki murid atau bahkan dia kayaknya agak malas untuk mengangkat murid. Dikatakan bahwa Hibiki mampu melampaui semua mantan Oni yang terdahulu dan yang sekarang dari segi kemampuan. Hibiki juga memiliki bentuk musim panasnya yaitu adalah Kurenai. Satu-satunya Oni yang bisa mencapai bentuk musim panasnya adalah si Hibiki ini aja. Hibiki memiliki rasa etika yang kuat dan percaya bahwa jika terus-menerus berlatih, seseorang mampu menjadi semakin kuat. Dalam pertarungannya sebagai Hibiki, dia hampir tidak mengalami kesulitan menghadapi musuh-musuhnya. Hanya saja, semakin mencapai akhir, para makamu memang semakin kuat dan tricky. Ya, walaupun Hibiki kesulitan, pada akhirnya hanya Hibiki yang mampu mengalahkan mereka. Berikutnya, tentu saja MC ini wajib dimasukin sih. Seorang pemuda yang berjalan di jalan surga, di mana dunia selalu berputar mengitarinya. Dia adalah Tendo Shoji. Tendo Shoji adalah karakter yang sebenarnya tidak memiliki pengembangan karakter di seriesnya. Ya, karena dia memang dari episode 1 hingga tamat selalu sempurna. Tendo Shoji adalah karakter yang sangat kuat, hampir tidak memiliki kesulitan dalam melawan musuh-musuhnya. Baik Worm, bahkan rider lain pun tak luput dari bulian si Tendo ini. Tendo adalah pria yang sangat arogan. Bisa dibilang, tidak ada MC yang searogan si Tendo ini. Dia bisa menjadi kuat seperti ini karena dia selalu melatih tubuhnya selama 7 tahun. Seperti kebanyakan para Zek yang lainnya, Tendo biasanya tidak kenal ampun terhadap Worms. Meskipun sedikit kejam, Tendo sangat baik banget dengan adik-adiknya. Nah, kelebihan dari si Tendo ini, dia adalah kondisi sebagaimana puncaknya para manusia lah. Dan dia adalah petarung yang sangat terampil. Tendo juga lincah dan bisa mengelak
serangan apapun, mampu menghindari serangan dari berbagai arah dengan sangat anggun. Kemampuan bertarungnya sangat tinggi sehingga bisa melawan Worms bahkan dalam wujud manusianya. Berikutnya dia adalah orang yang terampil dan juga bisa serbaguna. Karena sifatnya si Tendo ini ingin sempurna, dia bisa mempelajari semua hal ataupun teknik-teknik yang ada di muka bumi ini. Yang paling menonjol adalah kemampuan memasaknya yang sangat luar biasa sekali karena dia adalah master chef. Ya. Berikutnya ada Mamang Diket ataupun Kadoya Tsukasa. Walaupun sering dibully di sosial media Indonesia khususnya, tapi tak bisa dipungkiri kehadiran Mamang baik di seriesnya atau di movie-nya selalu menjadi hal yang menarik untuk disimak. Asal selama seriesnya atau movie-nya itu adalah filmnya si Diket. Ya kalau Diket numpang di movie orang lain ataupun di film orang lain pasti dia agak apes sih. Cuman kalau dari majalah-majalah yang kita bahas kemarin, karakteristik Tsukasa ini cukup kuat aslinya. Walaupun dia kebanting sama Tendo di dunia aslinya sih. Tapi di sini saya hanya akan mengambil poinnya atau hal unik dari si Mamang ini. Yang pertama, dia bisa melakukan perjalanan dimensi. Di Zi-O sendiri dia bisa mengendalikan tirai auroranya dan kemampuan-kemampuan lain Tsukasa seperti dia bisa mengerti bahasa Gurongi, menggunakan Ongekibo seperti Hibiki, dan melihat clock up dengan mata telanjangnya. Tsukasa adalah ahli strategi yang hebat, kalkulatif, dan banyak akalnya. Serta dia adalah orang yang manipulatif. Selain itu, ia memiliki pengetahuan yang signifikan tentang hal-hal supranatural seperti Overlord, dunia cermin, garis waktu, dan juga alien. Nah, teman-teman yang pengen lebih mengenal Tsukasa, kita pernah bahas novelnya di video-video ini nih. Di sana banyak banget cerita-cerita tentang Tsukasa dan juga yang lain-lainnya. Jadi bisa teman-teman ikutin per partnya ya. Dan kita lanjut. Berikutnya ada Shinosuke Tomari. Dia adalah mantan perwira polisi elit di Kepolisian Metropolitan, yang pada akhirnya dia dimutasikan ke divisi investigasi khusus. Shinosuke dipilih oleh Drive Driver dan Tridoron berubah menjadi Kamen Rider Drive yang ditugaskan untuk melawan Raimudo. Selama petualangannya sebagai Drive berlangsung, Shinosuke yang memang polisi dan berjiwa detektif memiliki sikap yang kuat akan keadilan yang diwarisi oleh ayahnya yang juga polisi. Dia selalu mampu memecahkan semua kasus dengan kemampuan Top Gear-nya. Dan dia mampu melihat hal-hal kecil, detail di setiap kasus selalu menjadi perhatiannya yang nantinya akan menjadi petunjuknya karena memang jiwanya adalah jiwa detektif. Nah, setelah menjadi Drive pun, Shinosuke mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan gampang karena dia memang ahli dalam pertempuran jarak dekat dan tangan kosong. Ya, karena dia memang terlatih di kepolisiannya lah. Keterampilan tempurnya secara bertahap meningkat saat ia bertarung melawan banyak Raimudo. Bahkan, tanpa berubah pun ia telah terbukti menjadi petarung tangan kosong yang sangat ahli. Kamen Rider Drive adalah penembak yang handal dan tepat sasaran. Karena dasarnya Shinosuke terlatih menggunakan pistol di kepolisian. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada ilmuwan iblis Kiryu Sento. Satu-satunya Kamen Rider yang berlatar belakang sebagai profesor atau ilmuwan. Memiliki kemampuan untuk membuat atau mengupgrade item-itemnya sendiri, Sento memiliki kecerdasan tingkat jenius. Saking jeniusnya, dia menemukan jalan untuk menerobos ke universe Kamen Rider lainnya, seperti EXE contohnya. Ia adalah seorang jenius dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan dan memiliki pengetahuan tingkat lanjut, khususnya di fisika dan juga kimia. Oleh karena itu, ia menciptakan sebagian besar aksesoris build dan memodifikasi dari Evil Driver serta Evil Trigger untuk menciptakan build driver dan juga hazard trigger yang aman digunakan oleh manusia. Sento adalah seorang insinyur dan teknisi yang sangat berbakat dan produktif yang mampu membuat banyak penemuan yang rumit. Sejak mewarisi Project Build, Sento telah menunjukkan bakat luar biasanya dan produktif di bidang teknik dengan cara mengembangkan sebagian besar peralatan yang digunakan oleh dirinya dan juga anggota tim build lainnya. Sento telah menunjukkan dirinya sebagai ahli strategis yang sangat mumpuni. Dia sering mengecoh musuh-musuhnya di setiap pertarungannya. Nah, justru build jenius lah yang sangat anjlok di film build ini. Dia bisa dibilang adalah final form yang memiliki kekalahan yang cukup lumayan banyak. Build Genius sering sekali kalah melawan Evolve, bahkan sampai team up pun Genius masih tetap kalah melawan Evolve. Ya, bisa dibilang Genius ini menjadi salah satu seperti kegagalan di seriesnya sih kalau saya rasa. Ya.
Nah, yang terbaru yang menjadi beban dari film Gachard adalah Yukio S atau Kamen Rider Geats. Memiliki karakteristik yang cerdik dan pengalaman yang banyak membuat dia menjadi satu-satunya rider yang sangat aman dan tanpa masalah melawan musuh-musuhnya. Dari awal seriesnya berjalan, Geats selalu unggul. Yukio S mengetahui semuanya. Ya, dikarenakan S sendiri terus bereinkarnasi di setiap kehidupannya. Baik musuhnya, rider lain, bahkan sampai promotor di GP sendiri merasa bahwa S adalah ancaman bagi mereka. Karena kecerdikan dan kekritisan si S ini, banyak yang mencoba untuk mengalahkan S tapi gagal. S adalah pria percaya diri dan misterius yang menjaga jati dirinya tetap tidak jelas. Sebagai juara Desire Grand Prix yang tak terkalahkan, ia bertujuan untuk mengeksploitasi kemampuan yang mengubah dunia hingga batas kemampuannya. Nah, di puncak seriesnya, S makin menjadi kuat. Dia menjadi dewa pencipta. Setelah sepenuhnya menjadi dewa, S menjadi sangat kuat dan memiliki tingkat kekuatan yang hampir tak terduga dan maha kuasa. Di filmnya ya, kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh MC lainnya, seperti mereset dunia, mengubah atau mengembalikan realitas, memanipulasi ingatan manusia lain, dan dia mampu memanipulasi semua materi. Bahkan, S mampu menghapus eksistensi orang lain ataupun suatu keadaan yang lain. Itu semua bisa dilakukan oleh S Yukio ini. Nah, itu dia MC-MC yang memiliki kemampuan yang tinggi saat bertarung selama seriesnya atau movie-movie-nya. Dimana jika kita menonton mereka, kita merasa, pasti menang nih, tanpa kesulitan lah dia. Nah, tapi jika teman-teman ada koreksi atau ada tambahan, bisa teman-teman tambahin di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikutnya saya akan membahas tentang SIC Hero Saga. Mungkin yang Showa dulu kali ya. Yang pendek-pendek dulu kali ya. Oke, dan makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.